Sumber Ibu Tri Handayani MPD. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat, juga kemauan yang kuat sehingga kita semua menghadirkan diri kita di madrasah yang kita cintai ini untuk mengikuti acara. Semoga bimbingan teknis kita hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Langsung saya akan bacakan kurikulum vitae dari. Pada hari ini saya diberikan Allah kesehatan dan Bapak Ibu juga diberikan kesehatan semua kita, sehingga kita bisa berkumpul pada di Min 03 Kepayang ini dengan keadaan sehat walafiat, dan tadi sudah disampaikan oleh moderator, insya Allah tetap semangat sampai nanti jam 3 ya Pak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa perlu kita sampaikan salawat serta salam kita ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Surat kurikulum Merdeka yang saat ini sedang digalak oleh pemerintah Pak. Dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, terima kasih juga karena hari ini tentunya anak-anak libur ya Pak ya. Nah, semoga dengan liburnya anak-anak harusnya belajar hari ini, dan hari ini gurunya yang ikut sama-sama kita belajar bisa membawa manfaat, dan libur anak hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Artinya Bapak Ibu pun sudah punya keinginan, kemauan, dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab Bapak Ibu sebagai seorang guru dan tenaga pendidik maupun sebagai sarana pendidikan yang ada di madrasah ini. Saya sudah dengar kemarin belum pernah ikut pelatihan apapun ya, gurunya juga belum pernah Bu ya. Semua belum. Terus dari Kemenak pun belum ada arahan Bu. Jadi jangan sampai kita salah jalan. Kami takut salah arah. Akhirnya setiap pelajaran P5 itu kita ibaratkan latihan. Untuk rapotnya terus terang Bu, kami belum pernah buat rapot. Gimana itu? Ya, dan itu pasti sangat-sangat kami membutuhkan. Nah, mengenai asesmen penilaian yang kami lakukan di kelas 1 waktu itu, kami masih sistem angka, dan untuk membuat rapot kami minta aplikasinya dengan rapor intra ya Bu ya. Rapot iya, intra iya. Kurikulum Merdeka ini kita kan harus punya rujukan ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu K13 rujukan kita kan apa ya Bapak Ibu? KB 3 sekian kita bisa lihat di silabus ya. Sekarang nggak lagi pakai itu kalau kita sudah pakai kurikulum Merdeka. Ini khusus bagi yang sudah melaksanakan. Tapi kalau bagi yang kelas 3 dan 6 masih. Tapi boleh mengadopsi. Apa yang ada di kurma boleh mengadopsi Pak. Yang bisa diadopsi kalau untuk kelas 3 dan 6. Pedoman itu sudah 3 kali ganti Bapak Ibu. Yang pertama itu Permen 008. Pertama kali IKM keluar. Yang kedua ganti jadi Permen 009. Sekarang rujukan kita adalah Permen 033. Kalau di K13 itu kan silabus ya. Apa gunanya permen ini? Ini batasan kita ngajar. Yang tidak ada dalam ini, misalnya ada elemen-elemen. Ini kan elemen-elemen, nanti dulu ya, saya coba. Tidak disampaikan, tapi dibagikan. Ini kan elemen-elemen, ini contoh nanti kita kupas satu-satu, tapi kalau dulu ini kan contoh, ini ada elemen-elemen di sini. Isi di Permen 033 itu lengkap dari fase PAUD sampai SMK. Ribuan nih halamannya Bu, tuh lihat ribuan memang nih. Cuma kita fokuskan saja untuk yang fase apa kita? A, B, C. Jangan lihat yang fase pondasi, jangan lihat yang fase D, E, F. Fokuskan kemana lagi? Fokuskan kita ngajar mapel apa? Dia kan sudah dibagi-bagi per mapel di sini. Nah ya, misalnya lihat di fase A, oh saya ngajar kelas 1, berarti saya ada di fase A. Saya ngajar agama misalnya, berarti saya hanya butuh lihat yang agama saja di sini, cari yang agama. Ya karena scroll yang agama, kalau mau di-print lah yang agama saja. Pegangan Bapak Ibu. Di sini ada namanya elemen, bilangan, aljabar, ukuran dan segala macamnya. Artinya ini adalah batasan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Yang tidak ada di sini jangan lagi diajarkan. Misalnya di K13 dulu ada materi yang ada, tapi di sini nggak ada lagi. Kita patokannya ini kan, berarti tidak usah diajarkan lagi. Karena kenapa? Karena di kurikulum Merdeka
materi esensial yang harus kita ajarkan di setiap fase sudah dipilih oleh Kemdikbud. Kita sudah tahu CP-nya apa yang mau diajarkan apa gitu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu ini fase C kelas 6 kan? 56 ya? Sama. Nih, bilangan apa bedanya? Bedanya hanya keluasan cakupan materinya. Kelas 1 sampai 100. Tapi dari kelas 1 sampai 6, materi atau elemen yang kita ajarkan sama. Ya, tuh. Nilai begitu? Ini baca nilai ya. Oke, ini jadi catatan saya, berarti itu akan saya kupas satu-satu nanti. Selebih detail yang itu. Ya, karena memang betul asesemen yang mau diminta, asesemen itu yang harus kita kupas ya. Terus, P5-nya P5-nya Bu, kalau kan aturannya per mata pelajaran, ada mata pelajaran matematika, ada P5-nya misalnya. Tapi itu dijadikan satu mata pelajaran, P5 khusus. Hari apa dan hari apa nah, Bu. jamnya berapa jam? 5. Mencoba menyampaikan pelaksanaan P5 awal. Ya, jadi dari pengalaman kami tahun pertama kami melaksanakan P5 itu kami mencoba sama dengan yang dari sesuai dengan struktur yang ada di apa? Kemdikbud ya. Ya, kami ambil di situ. Ya, jadi seperti misalnya PKM jamnya 4 tambah P5 1. Jadi dipisahkan kan? Nah, ya jadi 4 intra, 1 P5. Matematika jamnya 7 atau 8? Kalau tidak salah 8. Nah, kami intranya 4, P5-nya 2. Jadi kalau tidak salah lebih kurang dalam seminggu itu P5 letakkan 2 jam, yaitu jam terakhir, kemudian hari Selasa 1 jam, hari Rabu 1 jam, hari Kamis 1 jam, hari Jumat kosong. Nah, ya kami gabung lah, ada PKN-nya, ada kami hayalnya begitu, karena terobosan kira-kira begitu. Ya. Dulu ini SE nomor 56, sekarang sudah ada perbaharuan SE nomor 256. Ada di materi Bapak Ibu saya kasih SE-nya. Sudah ada, tinggal dibuka, tinggal dibaca, ya. Tapi saya nggak akan baca itu kan bisa Bapak Ibu baca, saya akan menjelaskan, ya. Nah, untuk agama, karena Bapak Ibu kan agama umum nggak ada ya, langsung ada akidah akhlak, fikih. Kalau yang saya lihat nanti boleh dibuka, dia yang di madrasah, yang di materi madrasahnya itu ada akidah akhlak yang dijadikan sampel untuk di pelajaran di sini. Di sana ya, kalau lihat cantik ada agama masuk satu untuk di sini. Kalau saya lihat kemarin, ya saya baca waktu awal-awal itu, dan saya tanyakan ke Fasil yang pemenang itu, akidah akhlak masuk ke sini untuk dijadikan salah satu mapel yang ikut dalam kegiatan PPRA-nya. Kalau yang kami masuk semua, Bu. Ini contohnya. Iya, tapi ketentuannya Bu. Bukan. Maksud Sesuaikan dengan apa? Anak di kelasnya banyak bakat apa? Kalau dia banyak bakat nari, ambil seni tari. Ada gurunya, lebih bagus lagi. Berarti buku yang nanti diusahakan adalah buku seni tari. Pertanyaan tadi, kami nggak punya buku. Bapak Ibu, buku K13 Bapak Ibu itu masih bisa digunakan loh Bapak Ibu. Lihat materi apa yang akan Bapak Ibu ajarkan, tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu ajarkan itu apa. Cek di buku K13. Kalau nyambung, pakai. Jadi tidak mesti harus buku baru diganti. Dimuseumkan semua buku K13, tidak. Karena kurikulum Merdeka ini pun ini bukan mengganti tapi menyempurnakan kurikulum 13. Buktinya apa? Di kegiatan P5 dia masih kolaborasi. Di kegiatan PPRA dia masih berkolaborasi loh. Integrasi mata pelajaran. Dia tidak begini kalau konsep yang Bapak Ibu misalnya persepsi kita begini. Matematika satu proyek, bukan begitu. Seni tadi satu proyek, bukan begitu. Dia terintegrasi semua mapel yang ada CP-nya. Ini tinggal bagaimana cara kita mengatur modulnya nanti. Dia menyempurnakan. Jadi buku K13 Bapak Ibu yang ada sekarang jangan ditaruh di gudang dulu.
Dicek, Bapak Ibu dicek. Punya apa? Analisislah CP-nya dulu. CP yang dimana tadi? Permen 033. Bu, apakah elemen yang ada di sana harus berurutan? Misalnya apakah harus bilangan dulu? Apakah harus geometri itu baru urut geometri? Tidak mesti. Yang mana yang Bapak Ibu anggap lebih penting, lebih esensial, ajarkan duluan. Boleh, itulah yang merdeka namanya. Bisa jadi Ibu dorong kan? Misalnya kelas 4A dia ngambil geometri duluan, kelas 4B dia ngambil bilangan duluan. Apakah boleh? Boleh. Toh nanti soalnya juga kamu nggak bisa sama lagi. Kalau dulu kan kamu buat pelajaran matematika ya, kamu PBI gitu kan. Sekarang jangan, apa? Karena kan belum tentu sama apa yang diajarkan oleh guru di kelas itu, baik dari materinya maupun batas materinya. Ya, dicek jadwal pelajarannya, dicek lagi berapa CP-nya, apakah sudah sesuai dengan SE ini. Kalau belum, mari kita sama-sama perbaiki. Ya, untuk P5 kita hitung. Ini bahasa Inggris kenapa bintang 3? Karena bahasa Inggris dan muatan lokal itu adalah mata pelajaran pilihan. Artinya boleh ada, boleh tidak, sesuai kebutuhan sekolah. Bu, kami tidak keren kalau ada bahasa Inggris. Silakan. Lagi booming, Bu. Kami kok lagi booming bahasa Inggris tuh, Bu. Karena anak sekitar sini pasti nanya, oh di situ ada bahasa Inggris ya? Aduh, masuk kan? Persaingan kan siswa ya? Mungkin sini banyak sekolah karena di sini ada bahasa Inggris, akhirnya orang memilih ke sini. Ya kan? Silakan diambil. Silakan. Ya, boleh silakan. Tapi jangan dibebani, jangan lupa di kelas 20 bahasa Inggris. Mungkin ada mata pelajaran lain yang dibebankan oleh guru lain. Mungkin ya seni tarinya yang diambil. Nanti bahasa Inggris dia yang masuk. Barter. Ya, ini nonton dia bahasa Inggris, wali kelas radio bahasa Inggris ada Arab pulau. Aduh, wali lolos tuh Ibu ya. Jadi gitu ya. Nanti bagaimana cara sistemnya silakan sekolah yang mengatur. Ya, silakan sekolah yang mengatur. Itu di luar wewenang saya yang menyampaikan. Nah, ini P5. Nanti di SK tetap 5 ya, Pak ya? Iya, tetap di. Jangan dipisah-pisahin P5, tapi tetap dikumulatifkan. Oh, tetap di. Dikumulatifkan. Misalnya gini, dia ngajar agama di sini kan, jangan agama karena agama kan HPI, di sini 6 jam. Di sini kan 2 jam. Ya. Tetap 8 di kumulatifnya, Bu. Hanya di struktur aja dia terpisah dalam pelaksanaannya. Tapi tetap jumlahnya kumulatif 8 jam untuk yang BI. Yang M tadi misalnya 4 jam tambah 1 berarti 5. Nah, 5 ya. Nah, jadi misalnya begini, sudah dapat bulan Januari sampai Desember dia masih ngajar. Dia boleh barter dulu dengan guru mapel lain. Berapa minggu dia nanti nggak ikut, barter. Misalnya ke guru apa? Guru agama, ataukah ke guru yang lain atau guru Pancasila misalkan. Barter itu berapa lama nanti ibu ini tidak masuk, dia masuk duluan. Boleh duluan, boleh belakangan. Boleh sebelum dia izin, boleh setelah dia izin. Jadi ketika ibunya tidak masuk, guru lain masuk duluan. Ngisi jamnya. Jadi tidak memberatkan guru yang lain. Itu keuntungan guru. Ya berarti seperti itu, Bu. November itu Vicky tidak diajar. itu hanya belajar matematika saja dulu. Ya. Vicky-nya menyusul. Seperti itu, Bu. Hanya dengan batas waktu tertentu ya. Yang penting apa? Yang penting jamnya cukup. Gitu. Tapi jadwal nggak boleh kemudian, Bu. Ya mungkin nanti itu difleksibelkan dulu, Pak. Jadwal bisa sahnya ini muncul. Berapa jam di kelas 1? Sesuaikan dengan mapel-mapel yang sudah ada. 1440. Nah. Ya, betul. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini masalah jam. Nah, kita kembali ke jam dulu. P5 di sini ada berapa jam? Yang ada harian tadi betul, tapi ngambilnya 1 jam. Kalau saya nggak mau, saya tidak marahkan guru saya karena nanti takutnya terputus. Karena kan kita mau buat modul kan, modul P5 juga, PPRA ya. Yang kedua sistem mingguan. Kalau mingguan bagaimana? Bapak Ibu mengambil 7 JP itu sehari. Itu terserah, mau pilih yang mana nanti. Sehari selama 7 JP, hari Rabu khusus untuk P5. Nanti kita rancang, buat pegawai saat itu. Nanti kita rancang ya. 7 jam selama 1 hari. Satu lagi ada
blok. Kalau sistem blok itu, Bapak Ibu, ini kan jumlah intra kita misalnya berapa tadi? 800. Ini kalau di luar jam agama ya, nanti kan belum masuk, ini contoh ya. Ada 823 JP setahun, berarti ini setahun ya. Kalau 1 semester berarti bagi 2. Ya. Selesaikan dulu semua intra. P5-nya belum dilaksanakan. Karena 1 semester kan 6 bulan ya. Anggap 4 bulan ini Bapak Ibu menyelesaikan semua intra. Materi intra, pelajaran-pelajaran ini. Nanti di 2 bulannya, tapi hitung dia kan 252 jam. Nanti yang 250 itu ke setahun ya. Satu semesternya berarti 100 berapa? 100 252 bagi 2 126 JP.